Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam bi hablillahil matin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, jamaah salat Isya sekaligus salat tarawih insyaallah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita senantiasa meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memaksimalkan seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Tentu saat ini kita sudah berada pada malam yang ke-16. Terasa Pak? Sudah 16. Kita sudah berada pada malam yang ke-16. Dan saya yakin, hakul yakin, bahwasanya semua yang hadir di tempat ini, di masjid ini, dan seluruh kaum muslimin yang hari ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti Allah Subhanahu wa taala mencintai kita? Di dalam Al-Quran surah Sajdah yang sering kita dengar pada subuh Jumat, ada satu ayat yang mengatakan, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim, akan ada suatu saat pemandangan orang-orang yang berlumur dengan dosa, nakisu ru'usihim inda rabbihim, akan tunduk kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka kemudian mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ya Allah, hari ini saya sudah melihat, saya sudah mendengar bahwasanya ini balasan bagi orang-orang yang taat kepada-Mu ya Allah, dan ini balasan untuk orang-orang yang bermaksiat kepada-Mu ya Allah. Akan datang suatu masa nanti kita akan melihat pemandangan itu, maka yang kurang amalnya akan menundukkan kepalanya di hadapan Allah dan mengatakan, ya Allah, hari ini kami sudah mendengar, hari ini kami sudah melihat, kerjaan amal salihan, hidupkan kami kembali ya Allah, na'mal salihan, untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah, amal-amal soleh kepadamu. Ini bukti kenapa kita mengatakan kita hadir pada malam ini sehat walafiat, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menginginkan kita pada hari itu menundukkan mata, menundukkan pandangan di hadapan Allah, menyesali bahwasanya kita pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk beramal soleh, bahkan kemudian bertemu dengan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan. Walaupun kita sebagai muslim harus menyadari Ramadan itu hanya momentum untuk meningkatkan ibadah, tapi yang namanya beribadah itu istimrar. Kita ibadah di bulan Ramadan, kita ibadah di bulan Syawal, kita ibadah di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, sampai kemudian kita bertemu lagi dengan Ramadan. Itulah kenapa, karena tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini hanya satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah.
Cuma kita bertemu dengan Ramadan, mari kita manfaatkan sebaik mungkin agar hari nanti kita tidak menundukkan pandangan menyesal, ya Allah, sudah tidak kasih kesempatan untuk beribadah, beramal soleh. Kenapa itu tidak saya manfaatkan? Hari ini baru saya melihat. Apabila tidak ada lagi kesempatan, itu narji'u na'amala salihan, untuk kembali dan beramal saleh. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita 15 hari yang telah lewat dan 15 hari yang akan datang kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan oleh Allah untuk memaksimalkan ibadah kita. Bapak Ibu, malam ini saya diberikan amanah oleh panitia, yakni judul tentang Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam yang masih terjajah. Nah, ini judul dari panitia ini. Sebenarnya cukup berat untuk membahas ini karena harus banyak hal yang kemudian kita lihat. Tetapi saya akan mencoba untuk merangkum beberapa hal. Yang pertama berbicara tentang bumi Al-Aqsa, kita berbicara tentang dua hal yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah kita berbicara tentang orang Yahudi. Orang Yahudi itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya di dalam Al-Quran. Kalau ada orang yang tidak mau menerima kebenaran, ada orang yang bersifat angkuh, maka itulah sifat-sifat Yahudi yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan dalam sejarah kehidupan umat Islam, jadi bangsa Yahudi dulu itu semua keturunannya adalah nabi. Dan dia tahu akan ada nabi terakhir. Dia tahu akan ada nabi terakhir karena dijelaskan oleh pendahulu-pendahulunya yang memang banyak nabi dan rasul, kemudian dijelaskan di dalam kitabnya. Tetapi yang mereka harapkan itu adalah nabi terakhir itu berasal dari Bani Israel. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan bahwasanya nabi terakhir itu diberikan kepada kaum selain daripada Bani Israel, diberikan kepada kaum Quraisy, maka mereka tidak menerima kenyataan itu. Maka orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu tidak menerima Nabi Muhammad itu bukan karena dia tidak yakin kalau itu Nabi. Dia lebih tahu dari kita. Karena kitabnya ada, dijelaskan oleh para pendahulu-pendahulunya. Tetapi dia tidak mau menerima Nabi Muhammad karena tidak berasal dari Bani Israel. Dan di dalam sejarah perjalanan kehidupan umat Islam, ada Bani Quraidah, ada Bani Kainuka, ada Bani Nadir. Kalau kita melihat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah perjalanan kehidupan umat Islam khususnya di Madinah luar biasa. Setiap kali terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, maka Yahudilah ini yang kemudian menjadi musuh dalam selimut yang menusuk kaum muslimin dari dalam. Bahkan Bani Kainuka itu dihukum oleh Rasulullah SAW itu, semua laki-lakinya dijadikan lubang, kemudian ditebas satu-satu di dalam lubang itu. Bani Kainuka itu kita baca sejarahnya, Bani Nadir, Bani Kainuka itu di Madinah. Jadi ini satu. Yang kedua, kita berbicara tentang Masjidil Aqsa. Tentu Masjidil Aqsa ini secara akidah itu tidak bisa lepas dari umat Islam. Makanya kalau bicara pada setiap tahun ada persoalan tentang Palestina, umat Islam pasti bereaksi. Kenapa? Karena orang beriman itu memang sudah ditanamkan di dalam hatinya kecintaan terhadap bumi Al-Aqsa. Kalau jamaah umroh, jamaah haji, city tour di kota Madinah, maka mereka akan melewati satu sudut kota Madinah. Di sana terdapat satu masjid berwarna putih yang disebut dengan Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain. Kenapa disebut dengan Masjid Qiblatain? Kenapa? Karena di masjid inilah Rasulullah SAW setelah 17 bulan kaum muslimin sholat berkiblat ke Masjidil Aqsa. Itu sebelum kita berkiblat ke Ka'bah. Kaum muslimin berkiblat ke Masjidil Aqsa 17 bulan lamanya. Pada satu kesempatan waktu sholat zuhur, Rasul sholat zuhur 2 rakaat pertama menghadap ke Masjidil Aqsa dan 2 rakaatnya menghadap ke Masjidil Haram.
Karena di tengah-tengah sholat itu turun, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka pada saat itulah kemudian beralihlah kiblat kaum muslimin dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kemudian secara simbolis di dalam peristiwa Isra Mi'raj dijelaskan di dalam Quran, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Sebelum Mi'raj naik menerima perintah salat, maka Rasulullah SAW diperjalankan tidak dari Mekkah langsung ke langit, tetapi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa di Palestina, apa yang dikerjakan oleh Nabi? Dikumpulkan seluruh para nabi dan para malaikat. Dikumpulkan di Masjidil Aqsa itu, kemudian Rasulullah SAW memimpin sholatnya. Apa simbol dari kepemimpinan Nabi di dalam sholat itu? Kenapa bukan Nabi yang lain yang memimpin? Ada Nabi Adam yang paling tua, ada Nabi Ibrahim yang merupakan bapaknya Nabi. Kenapa Nabi Muhammad? Profesor Rahas Kal-Ahdi mengatakan inilah simbolis. Yang pertama, Al-Aqsa itu adalah milik Rasulullah SAW karena dia imam. Tidak bisa orang itu sembarangan jadi imam. Itu harus dituduh orang jadi imam, atau kemudian diminta oleh orang untuk bisa jadi imam. Tidak bisa orang bisa sembarangan langsung jadi imam. Itu. Yang kedua adalah merupakan simbol kepemimpinan umat Islam untuk umat-umat yang lain. Barulah kemudian Nabi naik Mi'raj ke Sidratul Muntaha, menerima perintah apa? Menerima perintah sholat yang menjadi perintah yang paling fundamental di dalam kehidupan umat Islam, yakni melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jalan Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi yang mengatakan begini. La tasubur rihal illa ala salasati masajid. Tidak diperintahkan kepada kalian untuk bersusah payah. Tasubur rihal, bersusah payah, bercita-cita, mengumpulkan bekal. Yang ada sekarang saya lihat itu yang tren jalan kaki, ya, jalan kaki ke tanah suci. Ada yang naik sepeda, liwat-liwat tong. Tapi itulah niat. Jadi, wala tasubur rihal, tidak diperintahkan kepada kalian mengumpulkan bekal, mencita-citakan, meniatkan dengan betul-betul untuk berkunjung kemanapun di atas permukaan dunia ini, kecuali untuk mengunjungi 3 tempat yang di atasnya ada 3 masjid. Nah, itu. La tasubur rihal illa ala salasati masajid. Tidak diperintahkan kepada kalian untuk berkunjung, dikumpulkan umat, diniatkan, bercapek-capek melakukan tur, kecuali ke 3 tempat yang di atasnya ada 3 masjid. Bisa kita ke Korea, bisa ke macam-macam, bisa ke Turki, tetapi yang 3 ini memang diperintahkan untuk kita niatkan, kita kumpulkan bekal. Yang pertama kata Nabi, di masjid hadza, di masjidku ini, yakni di Masjid Nabawi. Nah, saya kira satu umat Islam kalau Masjid Nabawi pasti mau ke sana. Itu, semua umat Islam saya kira mau ke sana. Kemudian di Masjidil Haram, di Masjidil Haram. Dan yang terakhir ingat kata Nabi, di Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa tempatnya di Palestina, di Baitul Maqdis. Bahkan Nabi kemudian mengatakan begini. Jadi salatun di Masjidil Harami al-mi'atin salatun. Salat 1 kali di Masjidil Haram sama 100.000 kali kita salat di masjid apa namanya ini? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ya. Gitu. Jadi 1 kali kita salat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali salat di Masjidil Haram. Itu. Ya terbalik, 1 kali kita sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali kita sholat di sini. Wassalatu di Masjidil Hadza alfu salatin. 1 kali sholat di Masjid Nabawi sama dengan alfu salatin, 1000 kali sholat di masjid yang lain, di tempat yang lain. Dan yang terakhir kata Nabi, wassalatu fi Masjidil Aqsa hamsami'atin salatin. Salat di Masjidil Aqsa seperti melaksanakan 500 kali salat di masjid yang lain. Bapak-bapak
kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kenapa kemudian bumi Al-Quds itu menjadi tempat yang selalu penting untuk umat Islam. Itu tempat yang sangat penting untuk umat Islam. Nah, hari ini kemudian kita melihat, jadi kisah, kalau kita melihat kisah yang panjang, kalau kita singkat itu, kunci Baitul Maqdis itu diserahkan kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Pada waktu itu Sayyidina Umar dan Madinah naik unta menuju ke Palestina. Dia diantar oleh seorang sahabat, ganti-gantian, satu di untanya. Jadi kalau capek lagi Umar, maka dia lagi yang naik unta. Kalau capek lagi sahabat yang menemani dia, maka Umar lagi yang naik unta, ganti-gantian. Sampai kemudian memasuki Baitul Maqdis. Kebetulan pada waktu itu sahabatnya yang ada di atas unta, Sayyidina Umar, khalifah kaum muslimin, itu kemudian yang menarik unta. Maka Supranius itu yang pegang kuncinya Baitul Maqdis datang menemui, menghadap, kemudian mengatakan, saya menyerahkan kuncinya kepada Umar. Dia serahkan ke yang ada di atas unta, karena begitu biasa, bos yang selalu ada di atas. Maka kemudian kata pembantu Umar, salah kok. Itu. Yang Umar itu yang tarik unta. Saya ini pengawalnya. Apa kata Supranius? Pantas umat Islam itu memimpin dunia. Itu. Pantas umat Islam itu memimpin dunia karena begini pemimpinnya. Kalau sekarang, kaum muslimin sedang jamaah Jumat, sedang jamaah tarawih berahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sejak saat itu Baitul Maqdis itu menjadi miliknya umat Islam. Itu menjadi milik daripada umat Islam. Nanti pada tahun 1840-an ada seorang Yahudi itu bernama Theodor Herz. Ini 10 menit ke depan saya ceritakan Theodor Herz. Itu. Jadi Yahudi itu karena tadi disebutkan sifatnya di dalam Al-Quran begitu, maka di mana-mana dia diusir. Tidak ada tempat yang bisa menerima Yahudi. Maka kemudian lahir yang namanya Theodor Herz 1840-an. Dia kemudian memiliki keinginan bagaimana bangsa Yahudi itu juga punya negara. Maka kemudian pada tahun 1894 dia mendatangi pemilik Baitul Maqdis, yakni khalifah kaum muslimin. Gitu. Khalifah kaum muslimin dibawakan uang pada waktu itu. Itu dibawakan uang 1,5 juta pound sterling. Itu Abdul Hamid kedua. Pada waktu itu pemerintahan kaum muslimin sudah dalam kondisi yang sangat lemah. Dibawakan uang, banyak utang, dibawakan uang 1,5 juta pound sterling, itu nilainya sekarang sekitar 305 triliun. Agar orang-orang Yahudi itu bisa membeli tanah, sedikit tanah di Palestina. Apa kata Khalifah Abdul Hamid kedua? Al-Quds, Palestina itu bukan milikku, tetapi dia adalah milik umat Islam. Mereka sudah membasahi bumi Al-Quds itu dengan darahnya. Maka selama saya masih ada, selama umat Islam itu masih kuat, kasih kembali uangnya. Jangan harap engkau mendapatkan sejengkal tanah dari bumi Al-Quds. Nah, maka terjadilah Perang Dunia Pertama. Itu 1905, Inggris, Perancis bekerja sama memberikan tanah setelah Perang Dunia Pertama, karena umat Islam kalah. Inggris, Perancis yang menjadi pemenang Perang Dunia Pertama, maka 1917 Belfast itu kemudian diberikanlah tanah kepada Yahudi di Palestina. Sejak saat itu mereka punya tanah. Dan berjalan waktu terjadi Perang Dunia Kedua. Nah, ini yang selalu disebut-sebut sekarang sebagai solusi. 1948 oleh Amerika Serikat yang menjadi pemenang Perang Dunia Kedua, maka dibagi dua lah Palestina itu, diberikan kepada Yahudi sebagian, diberikan kepada umat Islam sebagian. Tetapi kaum muslimin sedang jamaah Jumat, sedang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Sifat Yahudi tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti mengambil. Itu. Saya diberikan kesempatan oleh Allah itu berada di terowongan Rafah, perbatasan antara
Mesir, Kairo dengan Palestina pada waktu itu 97 itu masih aktif ini terowongan. Ya bayangkan, satu negara kemudian dikelilingi oleh pagar 3,5 meter. Tidak ada bisa bantuan masuk. Bantuan itu kalau kita mau membantu itu lewat terowongan masuk. Terowongan masuk. Saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkunjung lagi 2024. Di tengah-tengah kecamuk perang itu tertahan bantuan dari seluruh negara di dunia yang membantu saudara-saudara kita di Palestina tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Coba bayangkan. Kekuatan apa kira-kira bantuan-bantuan yang kita kirim itu mesti dibawa dengan helikopter, diterbangkan di atas udara, kemudian dijatuhkan turun ke mereka. Itu kan turun ke mereka. Ini umat Islam tidak melihat ini kondisi seperti itu. Bahwa kaum muslimin sedang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terus sekarang gencatan senjata. Tetapi kita baca di media sudah gencatan senjata. Namanya Yahudi. Disebutkan di dalam Al-Quran, jangankan manusia biasa, Nabi saja dia bunuh. Maka sejak gencatan senjata ini katanya damai. Tapi setiap hari kemudian drone berderu-deru di atas kepalanya saudara-saudara kita di Palestina itu. Dan sekarang sudah hampir 104 orang dalam berita itu yang sudah dibunuh sejak gencatan senjata itu. Nah, masalahnya adalah sekarang kita kemudian mengirimkan bantuan. Umat Islam seharusnya sebagai saudara. Di dalam hadis Nabi dikatakan, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang beriman itu pada kasih sayang, perlindungan, kajasadin wahidin, seperti satu tubuh. Yang namanya satu tubuh itu Pak, kalau kita satu tubuh begini, maka kata Nabi, ditusuk jarum ujung jari pun mulut tidak akan bisa ketawa. Itu tidak ada sejarahnya. Kalau masih satu begini, jari kita ditusuk jarum, maka mulut kita ketawa. Yang ada kemungkinan itu kalau sudah diamputasi, disimpan satu di daya, disimpan satu di mana, maka kalau sudah terpisah-pisah ini badan, maka dia bawa anjing keliling tubuh. Itu kemudian bagian tubuh yang lain tidak lagi merasakan. Itu maka Bapak-bapak sebagai kesimpulan terakhir, jadi kita untuk masalah Palestina itu karena memang ini adalah merupakan satu hal yang terkait dengan akidah dan agama kita sebagai umat Islam tentu senantiasa harus mendoakan saudara-saudara kita. Allahumma sallim ikhwanana al-mustad'ifina fi Palestina, itu minimal. Itu wadamir a'da'adi, cerabaikan kekuatan yang kemudian menyakiti sama umat Islam. Jadi dua di sana. Yang pertama ada korban. Yang korban itu butuh obat, butuh makanan, butuh dibantu. Cocok nih kalau kita kirimkan obat-obatan, kita kirimkan makanan, kita kirimkan bantuan logistik. Tetapi tidak cukup di situ karena dua hal. Yang kedua itu adalah ada agresi militer, ada kekuatan. Kekuatan ini tidak akan mungkin bisa kita hentikan dengan mengirim obat-obatan, dengan mengirim makanan, dengan mengirim dokter. Tidak mungkin kita bisa ini. Maka satu jawaban di dalam Al-Quran, wa'udzu lakum mastata'tum min quwwatin min ribatil khair, kekuatan itu harus dilawan dengan kekuatan. Kita berharap bahwasanya saudara-saudara kita di Palestina dan di seluruh dunia umat Islam dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan pemimpin-pemimpin kaum muslimin digerakkan. Kalau Amerika Serikat, kalau Inggris dan seterusnya terus terang menyediakan dana yang begitu besar untuk membantu Israel, persenjataan lagi. Kenapa pemimpin-pemimpin kaum muslimin tidak berani melakukan itu? Dan itu insya Allah pasti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua ini, kita sebagai umat yang biasa tidak ada punya kekuatan, cukup doa, bantuan finansial dan seterusnya, tetapi tidak menyelesaikan masalah karena ada agresi, ada militer, ada kekuatan yang kemudian harus dilawan dengan kekuatan, dan kekuatan itu juga adalah dimiliki oleh orang-orang yang kemudian pihak-pihak yang kemudian memiliki kekuatan. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang benar semua datang dari Allah, yang keliru datang dari pribadi sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.